Dari laut yang luas, datang kapal-kapal penuh ambisi. Dan di pelabuhan Banten, rempah-rempah menjadi kunci kekayaan dan kekuasaan. Kesultanan Banten adalah salah satu kerajaan Islam besar di Nusantara yang berdiri pada abad ke-16. Di bagian barat Pulau Jawa, Banten awalnya bagian dari kerajaan Sunda bercorak Hindu, lalu berubah setelah masuknya Islam melalui perdagangan dan dakwah. Tokoh penting dalam penyebaran Islam di Banten adalah Syarif Hidayatullah atau disebut Sunan Gunung Jati. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, mereka berhasil menguasai wilayah Banten dan menjadikan pusat pemerintahan Islam. Melalui Hasanuddin kemudian diangkat menjadi Sultan pertama Banten. Sejak saat itu, berdirilah Kesultanan Banten sebagai kerajaan Islam yang berkembang pesat. Letak Banten yang sangat strategis di dekat Selat Sunda membuatnya menjadi jalur penting perdagangan internasional. Kapal-kapal dari berbagai wilayah seperti Arab, India, Cina, hingga Eropa datang silih berganti. Puncak kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yang juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Ia menolak keras pengaruh bangsa Eropa, terutama yang ingin menguasai perdagangan di wilayah Banten. Pada masa ini, Banten benar-benar mencapai puncak kejayaannya, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun agama. Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Konflik internal mulai muncul antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya sendiri, yaitu Sultan Haji. Perbedaan pandangan menjadi penyebab utama. Dalam kondisi tersebut, Sultan Haji meminta bantuan VOC yang kemudian memperluas pengaruhnya di Banten. Akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil dikalahkan dan ditangkap. Sejak saat itu, kekuasaan VOC di Banten semakin kuat dan kedaulatan kerajaan mulai meruntuh. Setelah konflik tersebut, Kesultanan Banten mengalami kemunduran yang cukup drastis. Perdagangan yang sebelumnya menjadi kekuatan utama mulai dikuasai oleh VOC. Pelabuhan yang dulu ramai perlahan kehilangan aktivitasnya. Kekuasaan Sultan pun semakin terbatas karena banyak keputusan penting berada di bawah pengaruh asing. Banten yang dulunya menjadi pusat perdagangan internasional kini mulai kehilangan perannya. Kesultanan Banten akhirnya benar-benar berakhir pada tahun 1813. Pada masa itu, Inggris yang menguasai Jawa di bawah kepemimpinan memutuskan untuk membubarkan Kesultanan Banten. Sejak saat itu, Banten tidak lagi berdiri sebagai kerajaan yang berdaulat. Waktu boleh berlalu, namun jejak kejayaan Kesultanan Banten tetap tertinggal. Di tanah Banten, sejarah bukan sekadar cerita. Ia masih hidup dan bisa kita lihat hingga hari ini. Suasana masa lalu masih terasa. Dahulu, tempat ini menjadi pusat pemerintahan, ramai oleh pedagang, ulama, dan pelaut dari berbagai penjuru dunia. Salah satu peninggalan paling ikonik adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini menjadi simbol berkembangnya Islam di Nusantara bagian barat. Arsitekturnya yang unik, atap bertingkat menyerupai pagoda dan menara tinggi seperti mercusuar. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan dakwah. Dari sinilah ajaran Islam menyebar luas, membentuknya kehidupan masyarakat Banten hingga sekarang. Tak jauh dari sana terdapat Keraton Surosowan. Dahulu inilah pusat kekuasaan, tempat para sultan memimpin, menyusun strategi, dan mengatur perdagangan. Istana yang ramai, utusan dari berbagai negeri datang, dan keputusan besar diambil di dalamnya. Namun kini, yang tersisa hanyalah reruntuhan, dinding batu yang sunyi, namun menyimpan cerita tentang kejayaan, kekuasaan, dan konflik yang pernah terjadi.
Namun, peninggalan Banten tidak hanya berupa bangunan, warisan terbesarnya hidup dalam masyarakat, nilai keislaman yang kuat, tradisi perdagangan yang terbuka, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai budaya. Semua itu masih terasa hingga sekarang. Jika kita berjalan di antara runtuhan, kita tidak hanya melihat bangunan, kita sedang melihat sisa sebuah peradaban besar, peradaban yang pernah menjadi pusat perdagangan dunia, tempat bertemunya sebagai bangsa, dan pusat penyebaran agama serta budaya Nusantara. Kini, Kesultanan Banten telah menjadi sejarah, namun peninggalannya tetap berbicara tentang kejayaan, tantangan, dan pelajaran berharga. Karena pada akhirnya, yang membuat sebuah peradaban bertahan bukan hanya kekuasaan, tetapi nilai, budaya, dan kesadaran untuk belajar dari masa lalu.